Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedeh Komaria. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Selanjutnya saya akan menyampaikan penyampaian pembelajaran biologi kelas 12 semester ganjil. Kompetensi dasar pengetahuan yang pertama dari materi biologi di kelas 12 adalah menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Topik materinya adalah pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, dan subtopik yang akan dipelajari terdiri dari pengertian pertumbuhan dan perkembangan, bukti dan contoh pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Namun, pada pertemuan yang pertama ini, yang akan dibahas adalah subtopik 1 dan 2, yaitu pengertian pertumbuhan dan perkembangan, serta bukti dan contoh pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Pelajaran pada pertemuan pertama ini adalah melalui pengamatan gambar dan diskusi, siswa dapat menjelaskan perbedaan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan dengan benar pada makhluk hidup dengan benar. Pada kegiatan awal, guru menyampaikan motivasi dan juga pemaparan singkat tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Selanjutnya, memberikan pertanyaan untuk apersepsi, menggali informasi awal, pengetahuan awal dari siswa tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pada kegiatan inti, guru berharap siswa dapat membangun sendiri pengetahuan dan pemahamannya melalui kegiatan yang sudah direncanakan. Untuk memahami perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan, maka siswa diminta untuk memperhatikan gambar dari proyektor ataupun di kertas, berupa gambar pertumbuhan pada manusia yang berupa tahapan dari balita hingga lansia, dan juga gambar pertumbuhan pada tumbuhan. Selanjutnya, guru memberi waktu kepada siswa untuk mengingat kembali peristiwa pertumbuhan dan perkembangan. Siswa diminta berdiskusi dengan teman sebangkunya dan menuliskannya di bukunya masing-masing. Kemudian, siswa diminta untuk menuliskan jawabannya di papan tulis pada tabel yang sudah disiapkan oleh guru. Dan satu siswa mewakili temannya akan menuliskan satu contoh atau bukti pertumbuhan dan satu bukti perkembangan. Setelah semua siswa menuliskan contoh-contoh dari pertumbuhan dan perkembangan, maka selanjutnya guru akan melakukan pemeriksaan dan membahas apa saja contoh-contoh dari pertumbuhan dan perkembangan yang mungkin ada salah. Sambil mengecek satu persatu, dan jika ada kesalahan, maka guru akan memberitahukan kepada siswa. Begitu juga terhadap contoh atau bukti perkembangan. Setelah membahas contoh-contoh atau bukti dari pertumbuhan dan perkembangan, selanjutnya guru mengarahkan siswa agar dapat menemukan perbedaan ciri antara pertumbuhan dan perkembangan dengan cara meminta mereka untuk mencermati kembali contoh-contoh yang sudah dibahas tadi. Selanjutnya, guru akan menanyakan karakteristik apa yang siswa temukan berdasarkan contoh-contoh tersebut. Dan selanjutnya, bersama-sama dengan siswa, guru akan membahas tentang karakteristik yang merupakan ciri dari pertumbuhan. Yaitu yang pertama, bahwa pertumbuhan itu adalah perubahan yang berupa kenaikan atau pertambahan pada ukuran. Dan terjadinya pertambahan atau kenaikan ini terjadi akibat bertambahnya jumlah sel atau massa sel akibat pembelahan sel serta pertambahan volume sel. Kemudian karakteristik yang kedua, pertambahan ukuran itu dihasilkan dari peristiwa pengukuran, sehingga pasti akan diperoleh angka sebagai hasilnya. Oleh karena itu, pertumbuhan dikatakan juga bersifat kuantitatif atau bisa dinyatakan dengan angka. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan itu bersifat irreversibel, artinya jika terjadi
maka tidak akan kembali ke ukuran yang semula. Selanjutnya membahas tentang karakteristik perkembangan, yaitu bahwa perkembangan adalah perubahan bentuk atau struktur dari bagian tubuh dari keadaan yang belum sempurna menjadi sempurna atau menuju kedewasaan yang diikuti dengan munculnya suatu kemampuan atau fungsi. Atau dengan kata lain, bisa juga dengan yaitu peristiwa terspesialisasinya sel-sel menjadi bentuk dan fungsi tertentu. Yang kedua, bahwa perkembangan itu nggak bisa diukur, sehingga tidak bisa dinyatakan dengan angka. Maka hal ini dikatakan juga dengan bersifat kualitatif. Jadi, perkembangan hanya ditunjukkan oleh adanya kualitas kemampuan. Agar siswa lebih memahami keterkaitan antara pertumbuhan dan perkembangan, maka guru memberikan salah satu contohnya, yaitu pada peristiwa pertumbuhan dan perkembangan pada balita yang disertai dengan gambar. Lalu guru memberikan arahan kepada siswa berupa pertanyaan-pertanyaan. Seperti, berdasarkan gambar tersebut, pertumbuhan pada bagian manakah atau apakah yang menyebabkan munculnya perkembangan pada bayi tersebut? Karena siswa sebelumnya sudah tahu perkembangan, contoh-contoh perkembangan yang terjadi. Lalu siswa akan menjawab, mungkin tulang. Disambung dengan pertanyaan berikutnya, mengapa bisa terjadi perkembangan itu? Merangkak, membolak-balikan badan, duduk dan berdiri, serta mungkin berlari. Maka ketika siswa tidak mampu menjawab, guru akan memberikan arahan-arahan kembali. Kenapa murid itu tidak bisa menjawab? Mungkin informasinya memang kurang. Lalu dengan arahan-arahan, dengan memperhatikan gambar, bahwa kenapa bayi yang masih kecil itu dia tidak bisa langsung tengkurap. Karena tulangnya masih lembut, mungkin anak-anak akan begitu. Lalu akan diperjelas kembali bahwa perkembangan itu terkait dengan perubahan tulang ketika bayi sehingga nanti dewasa atau menjadi remaja, yaitu perubahan dari tulang rawan yang lunak dan berubahnya menjadi tulang yang keras dan kuat serta pertambahan ukuran pada tulang. Jadi, seiring dengan semakin sempurnanya pembentukan tulang pada tubuh manusia ataupun tubuh hewan, maka akan diiringi dengan munculnya satu kemampuan. Contoh, ketika masih balita tulangnya masih lunak, jadi dia belum bisa melakukan aktivitas yang lebih berat atau aktivitas bergerak yang lebih cepat. Jadi si anak itu atau balita itu pasti hanya bisa membolak-balikan badan. Dengan semakin bertambahnya usia, pertumbuhan tulang juga semakin optimal, perkembangan tulang, struktur tulang juga semakin sempurna, maka muncullah kemampuan-kemampuan itu. Ketika semakin kuat si bayi atau balita itu mulai bisa membalikkan badannya. Kemudian dengan semakin sempurna lagi tulangnya, maka dia mulai bisa menahan beban tubuhnya dan bisa merangkak. Lalu pada berikutnya kembali lagi seiring dengan kesempurnaan pembentukan tulangnya dan pertumbuhan tulangnya, maka si balita mulai bisa duduk, lalu berdiri. Demikianlah penyampaian materi pembelajaran biologi kelas 12 pada topik konsep pertumbuhan dan perkembangan. Sekian dan terima kasih.